Nanti sampai masanya gunung-gunung ini akan tercabut. Gunung Merapi, gunung yang menjulang tinggi akan tercabut dari dalam tanah, akan naik ke atas. Allah SWT berfirman, wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Wa takunul jibal, gunung-gunung, bukit-bukit, kal-ihni, seperti bulu kambing yang dihembus angin. Gunung berat, batu, besi, emas, ada semuanya. Lalu kemudian bulu kambing ringan, kita ambil bulu kambing, kita letakkan di telapak tangan, kita hembus dengan angin yang sangat kuat, maka dia pun terbang. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Gunung-gunung akan datang pada hari nanti seperti bulu kambing yang dihembus angin. Maka bila kita tanya kepada orang yang mengkaji tentang ilmu bumi namanya geologi, maka mereka pun akan mengatakan itu, bahwa gunung-gunung ini akan tercabut, dan ketika gunung tercabut maka bumi akan bergoncang. Itu disebut dengan hari kiamat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa tarnasa sukara. Ketika gunung tercabut, bumi bergoncang. Kalau melihat manusia seperti mabuk, wa mahu bisukara, mereka bukan mabuk, walakin azab Allah syadid, tapi azab Allah itu amat sangat kuat. Beberapa bulan lepas saya pergi ke Banda Aceh. Sampai di Aceh saya pergi ke museum tentang tsunami. Lalu saya tanyakan apa yang terjadi ketika tsunami. Itu Ustaz Abdul Somad, di tengah laut Aceh itu ada bagian bumi yang bertemu, lalu kemudian dia bergeser sehingga bergoncang. Lalu goncangannya di tengah laut itu yang membuat air di pantai surut sekejap, ikan-ikan naik, lalu kemudian setelah itu dia naik lagi ke atas, menghancurkan semuanya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Idza sama'un fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tafarat, planet, bintang-bintang ke bintang berjatuhan, wa idzal biharu fujirat, ketika lautan diletupkan, diledakkan, wa idzal quburu mu'azirat, semua yang dikubur akan dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Disitulah manusia baru sadar apa yang sudah dia lakukan, apa yang akan dia bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun masyarakat dengan ilmu pengetahuan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hari ini ada anak-anak kita belajar fakulti geologi ilmu bumi, maka sesungguhnya mereka juga sedang mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan ayat yang bersurat, bukan ayat Al-Fatihah, bukan ayat kursi, tapi ayat kauniyah. Itu juga akan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Ghulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan. Terjadi peperangan antara dua negara kerajaan yang sangat besar. Yang barat namanya Rum, dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat Ar-Rum. Yang timur namanya Faris atau Persia. Raja Rum digelar dengan Kaisar, Julius Kaisar. Sedangkan yang Persia digelar dengan Syahid Shah, raja segala raja. Berperang antara Persia dengan Rom. Lalu apa kata Allah dalam Al-Quran dalam surat Ar-Rum? Ghulibatir Rum, Rom akan dikalahkan. Rom dikalahkan. Di mana bangsa Romawi dikalahkan? Fi adnal ardi, di bumi yang paling dekat. Makna bumi yang paling dekat adalah tempat berperangnya, bertempurnya pasukan Rum dengan Persia. Tempat itu yang sekarang disebut dengan Al-Bahrul Mayyit, Bahrul Laut Mayyit mati, Bahrul Mayyit Laut mati. Dead Sea, Laut mati sekarang berada di Jordan, Yordania. Ternyata makna terjemah itu semua ahli tafsir mengatakan fi adnal ardi, berada di bumi yang dekat. Kenapa disebut Laut mati bumi yang dekat? Karena dia dekat dengan kota Makkah Al-Mukarramah. Begitulah para ahli tafsir mengatakan Bahrul Mayyit, Laut mati, tempat bertempur berperangnya pasukan Rum dengan Persia, dikatakan sebagai bumi yang dekat karena lokasinya dekat dengan kota Makkah dan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sekarang para ahli ilmu bumi menemukan temuan bahwa dia disebut sebagai bumi bukan terdekat, fi adna maknanya terendah, karena ternyata rupanya Laut mati itu adalah di seluruh permukaan bumi dunia ini yang
paling rendah daripada permukaan air laut adalah laut mati. Itulah kenapa Allah mengatakan fi adnal ardi. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu bahwa permukaan bumi yang paling rendah di dunia adalah laut mati? Itu semua bagi orang yang beriman mudah saja. Tanzilal azizir rahim, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ketika manusia diciptakan dari nutfah berubah menjadi alaqah. Alaqah artinya darah yang menempel di rahim. Mohon maaf. Lalu kemudian dari alaqah menjadi mudghah. Mudghah artinya segumpal, seketul, segenggam daging. Dari mudghah berubah menjadi izam, terbentuklah tulang. Fakasawna al-izama lahma. Tulang ini kami balut dengan daging. Dari air berubah menjadi darah, menjadi daging, daging menjadi tulang, tulang dibalut dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, lalu kami ciptakan dia makhluk yang baru. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang menciptakan sebaik-baik penciptaan. Dialah yang mencipta sebaik-baik penciptaan. Kebetulan dalam sebuah seminar saya bersama seorang doktor berdua. Saya membacakan ayatnya dan dokter ini membacakan menurut ilmu kedokteran. Kata si dokter ini berkata, namanya Dokter Alfian. Ustaz Abdul Somad, saya pernah menanyakan ayat ini kepada seorang profesor dari Amerika. Profesor, dalam kitab suci dari Al-Quran dikatakan bahwa manusia itu prosesnya 5. Dari nutfah berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang, tulang dibalut daging, menjadi makhluk yang sempurna. Apa pendapat kamu tentang kitab suci saya yang bercerita tentang ini? Kata profesor dari Amerika itu, mungkin nabi kamu itu sudah punya mikroskop. Mereka tidak berpikir tentang Tuhan, mereka tidak berpikir tentang Jibril, mereka tidak berpikir tentang yang lain, karena sulit, susah, payah bagi mereka untuk mempercayai. Tapi bagi kita senang saja. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW menceritakan harinya. Inna ahadakum yajma'u qalbuhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk air. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk daging. Tsumma yursalul malaku, setelah itu baru dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat membangun dengan ilmu pengetahuan. Umat ini mesti disadarkan bahwa kitab suci engkau adalah kitab ilmu pengetahuan. Sila belajar di fakulti perubahan kedokteran, sila belajar di fakulti geologi, engkau akan menemukan kebenaran. Karena Allah berjanji, sanurihi ayatina, kami akan tunjukkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di atas permukaan alam semesta. Dengan apa? Dengan menggunakan akal pikiran. Afala ta'qilun, kenapa tidak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa tidak berpikir? Afala tatadakkarun, kenapa tidak mengambil pelajaran dari yang sudah disebutkan Allah dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi. Ketika orang berpikir tentang penciptaan langit, maka muncullah satu ilmu yang disebut dengan astronomi. Lalu kemudian ketika penciptaan bumi, muncullah satu ilmu yang disebut dengan ilmu geologi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, berputaran siang dan malam, malam jadi siang, siang jadi malam, lalu berubah menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun menjadi abad. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Itu semua adalah ayat-ayat. Tapi Allah tidak mengatakan la ayat linnas, dan tidak semua manusia menjadikan itu sebagai ayat. Lalu itu bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berakal dan berpikiran saja. Sebetulnya kita ini berpikir dengan hati atau dengan kepala. Maka tidak sepakat Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi, berpikir itu dengan kepala. Itulah kenapa orang selalu mengatakan, saya sudah letih berpikir Ustaz, kepala saya sakit berpikir. Tapi kata Imam Syafi'i, menurut ayat Al-Quran, berpikir itu di hati. Mana dalilnya?
qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak berpikir. Jadi kalau itu berpikir itu bukan dengan kepala tapi dengan hati. Maka kedua-duanya benar. Imam Abu Hanifah benar berpikir dengan kepala. Imam Syafi'i pun benar berpikir dengan hati. Kenapa? Karena awal lintasan pikiran itu di hati, lalu dari hati dia naik ke kepala. Maka dua-duanya benar. Yang berkelahi adalah pengikut yang tidak mengerti lalu menyalahkan kedua imam itu benar. Awal dari lintasan, maka orang lain mengatakan terlintas di hati saya. Dari lintasan hati itulah naik ke kepala, lalu dia berpikir. Kedua-duanya benar. Pancaran cahayanya dari hati. Maka kalau hatinya benar, pikirannya pun akan benar. Tapi kalau hatinya tidak benar, pikirannya pun juga tidak akan benar. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam. La ayat, itu semua adalah ayat-ayat. Bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang yang berpikir dengan hati dan pikirannya. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah. Qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu dia berbaring. Tegak, duduk, dia tetap berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun, dan mereka berpikir fi khalqis samawati, berpikir tentang penciptaan langit, wal ardi, dan bumi, dan kemudian mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Faqina adzabannar, puncak daripada ilmu adalah faqina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Puncak daripada ilmu adalah bukan master, bukan PhD, bukan profesor, tapi mulutnya berkata faqina adzabannar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ketujuh adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak Ibu hadirin hadirat, encik puan-puan semua hafaz ayat ini. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun, kepala bagian depan. Kalau budak baru lahir kita tengok ada bergerak di kepalanya. Nasiyatin, nasiyah, yang selalu kita sapu waktu berwudu dalam mazhab Syafi'i. Nasiyatin, kepala, ubun-ubun. Kazibatin, pembohong. Khati'atin, pembuat dosa. Yang berbohong lidah, yang berbuat dosa tangan, yang berbuat dosa mata, yang berbuat dosa telinga, yang berbuat dosa kaki, yang berbuat dosa kemaluan. Tapi kenapa dalam ayat ini nasiyatin, kadzibatin, khati'ah? Ternyata yang boleh menjawab ini adalah dokter spesialis otak. Saya duduk bersama, saya bacakan ayat, lalu dia membacakan ilmu pengetahuan, membangun dengan ilmu pengetahuan. Ustaz Abdul Somad, ternyata otak manusia ini terbagi kepada 4: kanan, kiri, hadapan, depan, dan belakang. Dan yang berpikir itu adalah yang depan. Berpikir itu depan. Dan ketika Allah SWT mengatakan nasiyatin, kadzibatin, khati'ah, maknanya otak yang bagian depan berpikir, dan kalau dia kotor jahat, dialah yang khati'atin, kadzibatin, pembohong, pendusta, penjahat, pembuat dosa. Karena sesungguhnya yang memerintahkan semuanya adalah otak, akal, pikiran manusia. Dari mana dia datang? Dari darah. Darah yang naik ke otak. Dari mana darah datang? Darah datang dari jantung, menyembur, disemburkan oleh jantung. Jantung dapat darah dari mana? Jantung dapat darah dari makanan. Maka benarlah sabda Nabi SAW, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fadnahu aulabi, tempatnya api neraka. Atif mat'amah, jaga makananmu, takut mustajab berdakwah. Karena sepiring nasi yang kita makan berubah menjadi setetes darah. Darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke kepala. Kepala kita menjadi kotor, kepala kita menjadi jahat, kepala kita menjadi pembohong, kepala kita menjadi penipu, mata menjadi jahat, telinga menjadi jahat, kaki menjadi jahat, melangkah ke tempat yang jahat. Kenapa? Karena pikiran, dan pikiran berawal
Itulah mengapa dalam Islam dikatakan kulu, makanlah min thayyibat, dari yang baik-baik. Anfiqu, berinfaklah, bersedekah min thayyibat, dari yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah Maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Yang kedelapan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri, datang Asim bin Wa'il. Kata Asim bin Wa'il, "Ya Muhammad," dia bawa tulang yang sudah kering. "Ayo ya rabbuka hadzal idhama ba'da labani ya Rahmah." Apakah Tuhanmu boleh menghidupkan tulang yang sudah hancur ini? Nabi Muhammad diam. Datang malaikat Jibril membawakan jawaban. "Qul," katakan ya Muhammad, "yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bi kulli khalqin alim." Katakan kepada Asim bin Wa'il, kepada orang yang tidak percaya, bahwa setelah engkau mati, engkau hancur dimakan cacing tanah, engkau akan hidup sekali lagi. Susahkah bagi Allah menghidupkan kita? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ternyata dari ujung rambut sampai ke ujung kaki semuanya akan hancur. Rambut yang selama ini kita cuci, kita basuh dengan sampo termahal, rambutlah yang pertama kali lepas dari kulit kepala. Bola mata yang dipuji-puji suami istri, mata itulah yang pertama kali lepas dari tempatnya. Kuku yang dijaga dipelihara, kuku yang akan tercabut lalu kemudian dimakan oleh cacing. Tapi ada satu tulang yang tidak hancur, asmul dhanab, ujung tulang belakang. Lalu dari ujung tulang belakang itulah yang akan ditunjuk Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita masuk surga itu bukan roh. Kalau masuk surga roh, berarti kita mimpi masuk surga. Kita tidak mau mimpi masuk surga. Kita masuk surga beserta dengan jasad-jasad kita sekali. Kita akan kembali sempurna sedia kala seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada yang disebut dengan sel, bahwa sel bisa tumbuh kembali. Datang seorang dokter palang merah PMI yang membawa bantuan ke Palestina. Saya bersama seminar dengan beliau, Ustaz Abdul Somad. Di dalam badan kita ini ada sel yang kalau saya pasangkan dia boleh tumbuh balik. Dia tunjukkan pada saya video tentang seorang pembantu dia yang kakinya sudah dipotong kerana penyakit gula, diabetes. Lalu kemudian dilekatkan sel ini, maka daging yang sudah membusuk tadi menjadi tumbuh kembali. Begitulah nanti daging-daging kita yang sudah hancur akan tumbuh kembali dengan yang nampak, maka menjadi beriman kepada yang tak nampak. Dengan yang ada menjadi beriman kepada yang tidak ada. Kalau dulu orang Islam membawa pedang untuk berhadapan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab, di akhir zaman pedangnya adalah ilmu pengetahuan, membangun masyarakat muslim dengan ilmu pengetahuan. Yang kesembilan, sekarang ada yang disebut dengan global warming. Dunia semakin panas. Kenapa dunia semakin panas? Ais yang ada di kutub mencair. Karena ais mencair, maka air laut naik ke atas. Daratan-daratan sebagian pantai tenggelam. Apa yang menyebabkan? Karena dunia semakin panas. Apa yang membuat panas? Karena lapisan ozon mulai berlubang akibat dari pemakaian pabrik, kilang, mesin dan semuanya, sehingga ozon berlubang. Yang ketebalan ozon itu 600 km. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Allah bercerita dalam Al-Quran bahwa ozon bukan hanya berlubang, tapi dia boleh terbelah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Infitar, idza samaa'un fatarat, langit terbelah. Jadi kalau sudah langit terbelah, ozon terbelah, tak ada lagi yang akan melindungi kita. Semua meteor yang ada dari angkasa jatuh ke bumi. Selama ini mana meteor? Kenapa dia tak sampai kemari? Karena dia ditapis oleh ozon. Tapi bila ozon ini terbelah, uap panas yang ada dari atas turun ke kita. Sedangkan sekarang di berlubang sedikit saja kita panasnya. Na'udzubillah. Bagaimana di akhir zaman? Tapi Allah Maha Sayang. Yang merasakan fitnah akhir zaman hanya orang kafir saja. Hari kiamat itu tidak dirasakan orang beriman. Karena datang uap sejuk, orang yang beriman meninggal semua.
kita minta perlindungan dari 5. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 5. Maka yang dimaksud dengan fitnatil mahya, ketika ozon itu terbelah dan semua manusia kepanasan terbakar, kita tidak merasakan karena kita mati sebelum itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada kesusahan hari kiamat, insyaallah. Yang last sekali, yang ke-10 adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ke alam semesta sekarang yang katanya tak percaya kepada yang tak nampak. Orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, mereka sesungguhnya percaya kepada roh. Kenapa? Bila terjadi suatu accident, musibah, maka mereka akan mengatakan SOS, save our soul. Mereka tidak mengatakan badan, tapi soul. Soul adalah roh. Maka sesungguhnya mereka percaya kepada roh. Bahwa sekarang mereka tidak percaya kepada roh. Mereka menantang, mana Tuhan, mana malaikat, mana akhirat. Tapi dalam lubuk hati yang paling dalam, sesungguhnya mereka percaya kepada yang tidak nampak. Seorang etis, dia tegak di atas mimbar, Imam Hanafi ada di bawah. Lalu dia menantang Imam Hanafi, wahai Hanafi, kalau memang betul Tuhanmu itu ada, apa kerja dia sekarang? Semua yang ada di alam ini bekerja. Kalau memang Tuhanmu ada, apa kerja dia sekarang? Imam Hanafi berkata, boleh saya naik ke atas mimbar? Dan tak mungkin kita berdua di atas mimbar, engkau turun sekejap. Lalu Imam Hanafi naik ke atas, orang etis yang tak percaya kepada Tuhan itu turun ke bawah. Lalu Imam Hanafi membacakan ayat, inilah kerja Tuhan, tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Orang yang baik naik ke atas, orang yang jahat turun ke bawah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kalau dia ingin menunjukkan. Itulah 10 salah satu bukti ajaran Nabi Muhammad SAW bahwa Islam akan bangkit dengan kita giat mengkaji beberapa ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa Ustaz Abdul Somad hanya bercerita 10 saja? Karena itu yang ingat, yang lain ingat. Kenapa Ustaz Somad hanya bercerita 10 saja? Karena tadi masa saya mula tegak berdiri pukul 8.30, sekarang sudah pukul 9.30. 1 jam saya tegak berdiri di hadapan datuk-datuk, puan-puan semua. Mudah-mudahan Maulid Rasul kita malam ini membangkitkan kesedaran kita. Kalau kita ingin membanggakan Nabi Muhammad, kalau kita ingin dibanggakan Nabi Muhammad, kalau kita ingin Islam ini menjadi agama yang dimuliakan, dihormati, maka kita membangunnya dengan ilmu pengetahuan yang ada dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesenang sudah ada yang menghidupkan flash handphone. Kalau ada, hidupkan. Kalau tak ada, beli handphone baru. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apapun program maulid, baik di bulan Rabiul Awal maupun nanti sudah keluar Rabiul Awal, datang, sebab di dalam maulid kita berselawat. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi wa asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa qutat anhu asyra sayyi'at, ditutupi Allah 10